Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya sengaja bertamu ke rumah mantan Wakil Presiden RI, Pak Yusuf Kala, 2 kali jadi Wapres, dan sampai hari ini sibuk saya lihat. Jadi Ketua PMI, Ketua Dewan Masjid, dan kita dapat selalu Pak kiriman foto dari eh, staf khusus Bapak Ya, Husin Abdullah. uceng-uceng ada di sini tadi. Ada Pak. Jadi grup kita well informed. Ya. Bapak ngapain aja, ada foto. Jadi rasanya dekat terus, Ya, walaupun tidak terima muncul kasih. di TV. Banyak yang saya ingin tanya sore ini, Pak. Tapi yang paling menarik dari semuanya, ya ada masalah BBM, ada IKN yang tetap akan diteruskan. Ya juga masalah juga, karena APBN-nya udah kayaknya udah udah mepet gitu loh. Sehingga BBM kan subsidinya di dicabut karena tidak sanggup lagi menambah untuk subsidi. Tapi yang menarik kemarin itu Pak, percaturan calon presiden jadi semakin ramai dengan pertemuan Bapak di perhelatan mantunya Sugeng Prawoto. Bapak di situ kan berkumpul semua orang-orang yang partai-partai yang mengarahkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Ada partai, Nasdem, Surya Paloh, ada AAE, ada si Saiku ya, Ahmad Sehu, ya. Ahmad Saiku dari PKS, dan kemudian ada Pak Yusuf Kalla yang memang dari dulu dikenal dekatlah sama Anies Baswedan. Seolah-olah itu deklarasi bahwa ini calon kami gitu. Nah, tentu saja saya ingin apa yang tersirat dari eee, silaturahmi yang terbatas tersebut, Pak. Ya, sebenarnya itu kebetulan saja. Ya namanya pesta kawinan betul mengundang banyak orang. Ya kebetulan, nggak tahu bagaimana protokol yang ngatur, kita, satu meja semua. Surya Paloh, AHY, kemudian Pak Ahmad Sehu, kemudian belakangan datang Anies, ya duduklah satu meja kadang ngobrol-ngobrol. Setelah lewat jam 9 saya meminta permisi mau pulang, ya. Semua teman-teman itu berdiri untuk selamatan. Terus adalah, media, sekaligus foto-foto. Nah, fotolah kita. Jadi suatu foto tidak direncanakan sebenarnya, tapi yang mempunyai arti, yang, ternyata luar biasa, dimaknai ya itu mungkin juga tidak tidak terlalu salah juga. Memang memang juga ada arah ke situ, kalau saya lihat pada teman-teman itu, partai. Itu kejadiannya malam itu. Jadi tidak ada awalnya WA-WA-an, kita ketemu nanti Nggak kita ada kumpul ya. nggak ada, eee, Kesannya kan seperti itu tuh. mmm, Karena ke banyak tamu lain juga kok nggak ikut gabung. kebetulan kita duduk dekat tangga ke pengantin, jadi gampang anunya, ketemunya. Asal seperti itu, saya mau pulang terus ada, banyak saya lihat beberapa wartawan yang hadir langsung minta foto-foto. Nah, ba foto, malam itu. Nah, kalau kita melihat dari dari elektabilitas, dari mungkin juga popularitas, eee, menurut Pak JK sendiri kans, dari Anies ini bagaimana? Karena kami bikin polling, Mmm, minggu lalu, itu saya ajukan 3 nama, Anies,
Ganjar. Ganjar sama Prabowo. Ya. Anies itu 77% langsung. Oh begitu? Iya. Padahal lewat Twitter aja, Pak. Oh Orang Twitter. orang memilih lewat Twitter. Berapa ribu yang itu? Berapa? 56.000? 56.000. Oh luar biasa, jauh lebih besar daripada surveiannya 1.000 orang kan. Ya. Dan dan ini nggak bisa direkayasa, Pak, karena Twitter-nya yang punya, Pak. Jadi nggak Hmm. bisa ditambahin, dikurangin, Hmm. bahkan dipotong aja nggak bisa. Kita udah atur 2 hari, 1 hari saya bilang, "Udah cukup." Hmm. Dia bilang, "Nggak bisa." Karena Hmm. udah di Hmm. sistemnya udah 2 2 hari ya? dibikin 2 hari. Hmm. Nah, jadi menurut Pak JK sendiri, kansnya Anies ini di antara calon-calon yang masih banyak yang lain sebetulnya. Ya kalau saya baca, puling-puling atau survei dari berbagai lembaga survei, itu memang Anies masuk, selalu dalam 3 besar, Ganjar ya Anies, Ganjar tentu dan Prabowo. Justru Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang tertinggi kalau, Survei. survei yang ada kan. Jadi, agak surprise juga tuh apa yang, TV One laksanakan. Baik, Pak. Jadi kalau menurut Bapak memang, apanya namanya, eee, pendapatnya Anies memang lebih berpeluang di antara 3. Ini kelihatannya ini juga, suatu hal yang sering terjadi. Makin makin dikritik orang, makin merasa apalah, direndahkan atau apapun, ternyata masyarakat itu justru, mendukung gitu kan. Artinya mendukung artinya lebih populer atau, rakyat itu mendukung orang yang merasa, di apa itu, ditekan seperti itu dan sebagainya. Kan, eee, medsos atau, buzzer-buzzer kan luar biasa dia, mencela atau mengkritik Anies, tapi ternyata, justru hasilnya terbalik ya, kalau begitu jadinya. Apa bukan karena orang melihat apa yang dikerjakan Anies di Jakarta? Itu antara lain dan itu juga pasti, pasti. Artinya orang mencela, tapi orang juga merasa bahwa dikerjakan Anies di Jakarta ada, Anies di Jakarta ada hasilnya gitu kan. Mhm. Baik, ya kemungkinan saingan Anies yang tadi, ada Ganjar, ada Prabowo. Mhm. Kalau Prabowo kelihatannya akan berpasangan belum jelas, Yang belum yang jelas. jelas didukung oleh Gerindra, PKB, PKB ya. Muhaimin. Tapi apakah dia akan taruh Muhaimin sebagai wakil? Kalau Anies sendiri maju menurut Bapak layaknya wakilnya siapa? Ya ini juga masih, apa yang saya, dengar, partai-partai itu, eee, masih mencari solusi yang terbaik, siapa yang bisa mendukung untuk peningkatan suara, eee, menang. Jadi tujuan, partai kan menang. Jadi pasangan yang paling, baik untuk menang tentu, partai partai, itu lagi, mengolahnya. Lah kalau sekarang kita lihat, saingan, ada Prabowo tadi, ada Ganjar. Tapi Ganjar jadi nggak jelas karena PDIP kan tidak, Ya. lebih ke Puan kayak. Mmm. Lah kalau Ganjar nggak ya dicalonkan PDIP, tampaknya yang dipersiapkan untuk Ganjar itu KIB, Mmm. termasuk partainya Pak JK, Iya, Golkar, sama PAN, sama, eee, satu lagi P3. P3. Nah kemudian ada lagi di seberang sana tentu PDIP pasti majunya Puan. Puan sama siapa kita juga nggak tahu. Ini komposisi ini Bapak perkirakan bagaimana ke depan? Kalau soal capres mungkin lebih cepat, diumumkan atau dideklarasikan oleh masing-masing,
pasangan partai. Tapi kalau wakilnya biasanya setelah itu. Ya, Karena harus juga, wakil itu cocok dengan chemistry-nya dengan nomor satu. Jadi kadang-kadang, memang juga, setelah pandangan pendapat daripada, eee, calon presiden juga menjadi hal yang, penting. Pengalaman saya juga waktu dengan Pak Jokowi dulu diumumkan. Belakangan, waktu hampir diumumkan baru saya diminta, jadi selalu begitu. Tidak ada yang bersamaan, boleh dibilang hampir tidak ada bersamaan. dan Bapak kalau 3 tadi yang maju, sesuai dengan polling yang saya bikin, Mmm. apa apa maksud saya, apa besar kemungkinannya Anies yang jadi? Ya semua mempunyai kesempatan. Eee, ini proses yang, lebih butuh hampir 2 tahun lagi kan. Jadi ya, 1,5 lah kira-kira. Jadi kita bisa karena itu survei selalu mengatakan kalau pemilu hari ini, Iya. nah ini, siapa Anda pilih. Tapi tidak ada survei mengatakan 2 tahun akan datang Anda pilih siapa. Jadi jadi kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa Berandai-andai. iya, tapi saya kira, Anies, Pak Prabowo, Puan tentu punya kesempatan juga. Bahwa berapa besar kesempatannya itu nantilah, eee, Sejarah nanti. waktunya rakyat memilih. Baik Pak, kalau kita tarik sekarang ke nasional, yang terasa sekarang ini berat ya. Pertama adalah dengan dicabutnya BBM, subsidi BBM. Mmm, Bapak tahu sampai minggu kemarin pun gelombang demonstrasi besar gitu. iya. Dan itu udah lama nggak ada gelombang demonstrasi sebesar itu. Bapak bagaimana melihat ke depan, kehidupan bangsa ini? Iya, kalau soal BBM itu kan intinya ialah bagaimana pemerintah memperbaiki keadaan fiskal atau APBN. Kalau tidak, ada pengurangan subsidi, maka subsidinya akan terlalu tinggi, bisa mencapai 25% daripada APBN, dan itu sangat berbahaya untuk, negara seperti ini kalau subsidinya saja 25% dari APBN, ditambah dengan anggaran pendidikan 20% sudah 45%, ditambah dengan bayar utang dan sebagainya sudah juga hampir 20%. Itu, sulit melaksanakan pemerintahan dengan keadaan itu. Walaupun sebenarnya kenaikan itu cuma 30% dari Pertalite, jangan lupa, bukan keseluruhan. Solar tidak naik, seperti itu. Sehingga, eee, sebenarnya kenaikan itu hanya sekitar, menghemat sekitar 30 T, tidak terlalu besar itu, kenaikan itu. Jadi hanya kurang lebih katakanlah 5% daripada total subsidi yang diperkirakan. Ya tapi kan, ikutannya ini yang bikin rakyat berat. Artinya harga bahan pokok naik, makanan naik, bahkan Iya, wa iya. warung-warung yang kelas menengah bawah mulai mati, Pak. Kalau dihitung secara, betul, secara baik ya, kenaikan bahan pokok itu kecil sekali sebenarnya. Kan begini, pengaruh eee, Pertalite itu hanya ke mobil kecil gitu kan, atau sedan, pickup. Sedangkan angkutan beras, angkutan bahan pokok itu kan lewat truk. Iya. Truk itu pakai solar, itu tidak naik. Mmm. Jadi pengaruhnya kecil. Kalaupun naik, 30%, itu biaya BBM suatu kendaraan dari anggarannya itu 25% dari total anggaran. Jadi kalau naik 30%, itu berarti, 7%. Beras itu contohnya, itu hanya, faktor transportasinya kira-kira 10%, 10, 15%. Jadi paling tinggi kenaikannya itu 2% sebenarnya. Nah, sedangkan seperti saya katakan tadi, beras itu diangkut dengan, beras terus kebutuhan apapun dengan truk. Truk itu pakai solar, jadi tidak punya pengaruh langsung.
Iya iya. Ya, pengaruh. Kenapa, dalam 2 minggu ini tidak ada kenaikan beras, tidak ada kenaikan, sayur, karena tidak, pengaruhnya tidak ke situ. Pengaruhnya kepada, angkutan kota yang kecil-kecil ya, nah, bajai atau apa, atau, eee, angkot, kalau, sepeda motor tentu, ada pengaruhnya seperti itu. Jadi pengaruh langsungnya itu tidak besar, hanya psikologi masyarakat sebenarnya. Oh, Kalau psikologi. eee, demo itu ya biasa, demo itu mungkin berlangsung biasanya 2 minggu, setelah itu inflasi naik 2-3%. Ya, dan itu terjadi, cuma yang tidak ada demonya waktu 2005, yang lainnya semua ada demo. Dan semua presiden di republik ini, sejak Bung Karno sampai sekarang, itu selalu ada penyesuaian-penyesuaian subsidi dengan menaikkan BBM, semuanya. Heeh, Dan semuanya didemo. eh, mhm. Semuanya didemo. Apalagi di kampungnya Pak JK sendiri. Oh, itu ahli demo itu, mahasiswa itu. Tapi ada pengamat yang mengatakan begini, Pak, tahun berapa itu, 2008 apa, itu minyak dunia itu 140. Mhm, Artinya pemerintah waktu itu tidak sampai harus mencabut subsidi dan, apa namanya, karena waktu itu, eee, APBN kita itu mungkin baru 1.000, tapi 1.000 triliun maksudnya. iya, Tapi pengeluaran untuk bayar utang ketika itu hanya 10% dari 1.000 itu. iya iya. Sekarang ini kita bayar Lebih utang dari 25% lah kira-kira. eee, 30% bahkan, 30%. Karena kurang lebih utang dengan bunga kira-kira 1.000 triliun. 1.000 triliun, Anggaran kita, APBN kita 2.000, itu 3.000, 3.000 ya. ya, 2.800 pada tepatnya itu, Ya artinya 30%. harusnya masih bisa tidak mencabut subsidi itu kira-kira. Tapi, asal di atas 100 itu umumnya itu subsidinya tinggi. Jadi zaman Pak Jokowi pertama, waktu zaman saya dengan Pak Jokowi, itu juga 1 bulan sekali lantik kita naikkan BBM. Karena, eee, Pak SBY terakhir mustinya naik, tidak naikkan. Jadi terpaksa awal pemerintah naikkan. Jadi Pak Jokowi sendiri ini kan ketiga kalinya. Pak SBY dengan saya itu 3 kali juga naik. Baik, Pak, tapi, kita itu sekarang ini kan mengurangi dari pengeluaran subsidi, Mmm, tapi tetap akan mempertahankan sebuah rencana infrastruktur. Ini juga bahan kritik orang kepada pemerintah sekarang, terutama ya IKN lah, kereta cepat lah, mhm. dan pembangunan infrastruktur yang lain juga. Kalau infrastruktur kayak jalan, bendungan, itu penting. Karena tanpa Iyalah, jalan, bendungan, produktivitas kita akan rendah, mahal. Kalau disebut bahwa logistik di Indonesia mahal, itu karena jalan, karena kereta api kurang, karena bendungan untuk padi atau makanan. Cuma untuk seperti IKN yang diharapkan hanya 20% dari total anggaran, 80% diharapkan dari luar. Saya kira memang nanti akan ada masalah, karena sampai sekarang kita belum melihat, adanya komitmen daripada investor luar. Memang sulit, investasi di suatu ibu kota, tidak mudah, seperti itu. Jadi, karena itu maka konsekuensinya, mungkin saja pemerintah, akan memperlambat, artinya tidak sesuai dengan jadwal semula tahun 2024 akan, dirayakan di sana, di istana. Jadi, ya solusi daripada itu ialah, jadwal pembangunan itu agak tertunda kelihatannya. jadi Bapak, tidak melihat apa perlu dibatalkan atau tidak? Nah, itu kalau saya sendiri tentu itu kan yang bisa membatalkan tidak pemerintah ya, Iyalah, tapi pemerintah. sebagai seorang Mhm. tokoh Ya, boleh berpendapat. nah yang saya ingin katakan bahwa rencana semula bahwa itu akan ditopang oleh investasi asing
dapat dilihat bahwa itu, minatnya tidak sebesar apa yang diharapkan, jadi tidak berjalan mulus nanti. Hal ini kelihatannya yang jalan hanya, investasi dari APBN dan memang kita semua juga melihat itu bahwa, defisit tinggi, tapi anggaran juga, ini tinggi tentu, ada konsekuensinya, dalam bentuk defisit anggaran. Ya karena kalau saya mikirnya okelah bangunan fisik udah bisa diadakan di ibu kota baru itu. Heeh, Tapi apa seluruh ASN yang ada harus kita pindahkan ke sana? Nah kalau kita pindahin bagaimana perumahannya, iya betul. bagaimana keluarganya, Iya, sekolah anaknya sekolah anaknya, ini dan kan sebagainya. bukan beban gampang, Pak. Apalagi Pengalaman di beberapa negara kayak Brazil atau Myanmar dan beberapa negara lain, itu butuh setidak-tidaknya 20 tahun untuk melengkapi itu. Rencana semula hanya 5 tahun boleh dibilang tidak mudah. Mungkin butuh 20 dan Pak Jokowi sendiri juga sudah, menggambarkan itu dalam, beberapa statement bahwa ini dibutuhkan waktu dan waktu yang pengalaman dari beberapa ibu kota ya 20 tahun, baru bisa sempurna pindahnya itu, apalagi ini jauh sekali kan, jauh sekali ya. orang lain itu dekat-dekat. Yang ideal seperti Kuala Lumpur, Ah, iya, ya hanya berjarak 30 kilometer dan tidak semua pindah. Di Kuala Lumpur itu menteri luar negeri, parlemen, istana, eee, pertahanan, ya kejaksaan, kehakiman, tetap di Kuala Lumpur. Hanya kira-kira 15 kementerian yang pindah ke, apa itu, nah, Putrajaya. Putrajaya. Iya, artinya kalau semuanya pindah kan kedubes-kedubes asing juga terpaksa disuruh pindah kan. Oh iya, ya 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 ya, dan butuh waktu juga, seperti di Saudi, dulu pindah dari Jeddah ke Riyadh. Barangkali kedubes itu, 10 tahun baru pindah kemudian. Kalau di Myanmar saya lihat tidak ada yang pindah, tidak ada tetap kedutaan itu di Yangon. Eee, Pemerintahan, presiden, kementerian di Naypyidaw, tapi kedutaan yang kedutaan Indonesia juga tetap di Yangon. Mmm, Nah itu satu, yang kedua saya misalnya ke Canberra, Pak, itu kota mati, Gimana? Canberra, Australia. Oh, Canberra, ya. Memang begini, hampir semua yang pindah itu negara federal. Canberra, Washington, Amerika, Washington, di Jerman, di Berlin, Malaysia, Myanmar, boleh dibilang semuanya negara federal. Kalau negara federal, memang urusan pusat itu tidak banyak, hanya, urusan katakanlah keuangan, urusan luar negeri, eee dan beberapa urusan lain. Umumnya pelaksanaan daripada urusan negara federal itu di negara bagian masing-masing. Kalau mau investasi contohnya di Australia Barat, ya di sana aja, di Brisbane aja ngurusnya. Kalau di Malaysia mau investasi atau ada urusan dagang di Johor, ya di Johor aja. Eee, Iya, kita lain, ada mau investasi itu musti ada izin Jakarta. Eee, karena bukan federal kan, kekuasaan daerah itu ada, terbatas gitu. Mmm, baik, Pak. Artinya kalau lihat dari percakapan kita sore ini, Bapak, optimis kita akan baik-baik saja sampai 2024. Baik-baik saja dalam pengertian bahwa ekonomi kita berjalan, walaupun kita katakan bahwa, utang tentu ada masalah tahun depan, anggaran juga akan, menteri keuangannya akan, Sri Mulyani akan betul-betul banting tulang tahun depan untuk mengatasi semua masalah-masalah itu. Tapi ekonomi masyarakat, eee, bisa tetap berjalan, yang agak sulit ekonomi
program pemerintah ya, sulit, nanti tahun depan. Untuk lancar sulitnya. Iya iya, anggaran pembangunan pasti, berkurang atau bisa saja tidak berkurang, tapi utang kita akan naik karena situ. Nah, itu sudah dibahas banyak, ekonom-ekonom seperti itu. Dan kita, juga percaya bahwa, angka-angka itu akan menjadi bagian daripada, usaha persoalan tahun depan. Tahun ini atau tahun depan. Menurut Bapak masih dalam batas rasio yang benar nggak utang kita sekarang? Rasio itu bermacam-macam negara memperlakukannya. Kita di undang-undang kita tidak boleh lebih daripada 40%. Dan tiap tahun tidak lebih daripada 30% daripada GDP kita boleh berutang. Di negara lain berbeda lagi. Jadi sebelum Covid itu, dapat dilaksanakan, eee 3%, tapi waktu Covid naik 6%. Nah, sekarang pertanyaannya apakah tahun depan ini masih bisa 3% kan itu. Mmm. Ya artinya, ya ketika saya ketemu presiden juga saya pertanyakan itu, Pak. Mmm. Presiden jawabannya ya ya Amerika utangnya pemerintahnya lebih gede, Jepang lebih gede. Cuma saya bilang kondisi Amerika dengan kita kan berbeda banget. Amerika cetak uang dan memang Iya kita pakai belanja. Berarti kita kasih utang, Amerika. Ya seluruh dunia, kasih utang ke Amerika. Jepang umumnya utangnya itu dari dalam negeri, dari lembaga-lembaga, katakanlah pensiun atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Jadi tidak mengganggu ekonomi secara keseluruhan, tidak ada hubungannya dengan luar negeri. Hampir Jepang itu tidak berutang ke luar negeri, ke dalam negeri. Kita berutang ke dalam dan luar negeri. Nah, iya dan kalau berutang ke Bank Indonesia yang Bank Indonesia cetak duit. Nah, apabila dia cetak duit, maka akan naik inflasi tentunya. Karena uang itu tidak bisa dibelanjakan keluar, berbeda Amerika. Dia utang berapapun selama kita masih pakai dolar itu sebagai, alat pembayaran, impor ekspor dimanapun di dunia ini, maka berarti semua orang yang pegang dolar itu memberi utang, ke atau Amerika. mendukung ekonomi Amerika. Itu kekuatannya Amerika itu. Ya memang tinggi sekali, tapi yang pegang kita-kita ini. Iya 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 iya. Mhm. Malah kita cari malah. Nah, cari. Kalau nggak punya tabungan dolar kita Mhm. resah sendiri. Begitu kita ke luar negeri musti cari dolar Ya kan. kadang-kadang harus ke Eee, luar negeri harus ya bawa dolar. ya itulah yang kasih utang Amerika. Mhm. Kembali ke politik, Iya. Silakan silakan minum. selain dari pertemuan Bapak saya anggap deklarasi, yang menarik juga teman Bapak dulu SBY Mmm. menyatakan turun gunung. Ini situasi politik negara ini gimana Bapak nilai Ya, sekarang? mungkin yang dimaksud turun gunung itu karena memang beliau adalah ketua majelis tinggi kan. Jadi di sistem partai Demokrat itu, eee, peran beliau itu keputusan terakhir sama majelis tinggi. Jadi Iya memang tinggi kan. Jadi iya dia turun, menjelaskan itu artinya turun dari, dari atas ke bawah kan, karena menjelaskan itu. Tapi apa yang disampaikan itu juga, ya suatu boleh kalau saya baca, itu suatu peringatan peringatan. Dan mudah-mudahan itu saya yakin tidak akan terjadi. Mmm. peringatan untuk siapa? Ya untuk, pemerintah, untuk penguasa, untuk kan intinya mah jangan terjadi demokrasi itu ditahan sehingga calon itu hanya 2 kan intinya begitu kan. Saya percaya Pak Jokowi itu selalu ada 3 pesannya Pak Jokowi, ke publik atau ke masyarakat. Juga waktu saya bersama-sama, 3 hal yang selalu yakini, Pak Jokowi untuk menjalankan pemerintahan. Pertama, taat kepada konstitusi. Ya. Kedua, menjalankan demokrasi secara baik. Kedua, mengikuti kehendak
masyarakat, rakyat. Kalau itu dan saya yakin itu Pak Jokowi akan menjalankan, pemahaman itu dengan harapan bahwa semua juga pejabat-pejabat yang megang kekuasaan dalam pemerintahan atau apapun, lembaga-lembaga, itu agar mengikuti cara berpikir atau melaksanakan petunjuk Pak Jokowi dalam 3 hal itu. Jadi jangan dibatasi, jangan sesuai dengan konstitusi ya partai-partai apabila cukup 20% ya silahkan mengajukan, apa itu, Calon. calon, seperti itu. Demokrasi jangan dihalang-halangi suara rakyat. Ya persis seperti itu. Jadi saya percaya, eee, bahwa peringatan Pak SBY itu sebenarnya sejalan dengan cara berpikirnya Pak Jokowi, bahwa menjaga sekali lagi, konstitusi, menjalankan demokrasi secara baik, dan juga, mengikuti kehendak rakyat. Ya, tapi kan banyak orang nangkap sinyal-sinyal yang lain, Mbak. Misalnya ada sinyal kepingin 3 periode, Mmm. walaupun belakangan kan dibantah, tapi relawan jalan terus, sampai sekarang juga masih jalan. Terus Mhm. ada sinyal lagi, tadi juga Bahlil dia baru ngomong lagi, bahwa sebaiknya pemilu ditunda. Mmm. Jadi itu kan pembantu dekat dia. Iya iya. Jadi orang menangkap seolah-olah ini pesan-pesan terselubung. Sehingga Pak SBY juga bereaksi seperti tadi. Kalau ada sinyal supaya 2 calon, 2 pasangan aja yang maju, ya berarti dikebiri lagi konstitusi tadi. Kira-kira ke situ lagi. Iya betul, itu pandangan orang bermacam-macam, benar. Walaupun Pak Jokowi sudah berkali-kali mengatakan tidak mau 3 periode, Ya, walaupun masih koma mengikuti kehendak rakyat. Ya ini kan multitafsir lah, walaupun saya yakin hati nurani beliau itu karena taat kepada konstitusi, dan juga, menjalankan demokrasi dengan benar. Maka kita bicara positif lah kehendak beliau, dan beliau sudah menolak berkali-kali soal hal tersebut, menjelaskan berkali-kali. saya juga tanyakan Pak sama beliau, "Itu gimana relawan Bapak masih bergerilya agar Mmm, 3 periode?" mhm, Nah, kalau ada yang nyuruh saya apa, turun sekarang atau mundur, boleh ngomong gitu. Yang ngomong 3 kali juga harusnya boleh dong, gitu. Jago juga Pak jawabannya nih. Iya. Baik, ada pesan Bapak untuk, apa ya, ya sebagai negarawan, pada rakyat Indonesia ke depan apa yang mereka harus lakukan? Bagaimana? Pesan Bapak ke rakyat. Oh ya, tentu kepada, masyarakat, eee, kita menghadapi banyak tantangan-tantangan. Tantangan yang pertama seperti, sekarang bahwa, waktu Covid, tapi alhamdulillah ini sudah sangat menurun. Tantangan yang kedua yang kita hadapi ialah masalah ekonomi dunia yang, menurun akibat perang Rusia dan ini. Semua itu tantangan. Dalam keadaan itu kita beruntung alhamdulillah, mempunyai posisi positif dan negatif. Nah, negatifnya karena minyak harganya naik, energi naik, kemudian juga industri di dunia ini mengalami pelambatan, eee eee, sehingga, kita karena kita mengimpor BBM untuk kebutuhan kita kurang lebih 800, walaupun kita produsen minyak, tapi kita hanya menghasilkan 600.000 barel per hari. Kita konsumsi kita 1,4, jadi kita masih mengimpor 800.000. Harga naik maka nah itu yang terjadi dengan, melonjaknya tiba-tiba subsidi sehingga kita harus berutang, untuk itu. Yang tapi kita positifnya yang naik ini dalam sisi lain, energi seperti batu bara, juga mineral lainnya naik semua, maka Indonesia menghasilkan, batu bara dan juga ya, mineral, maka Gas. kita mendapat juga, windfall-nya. Artinya, harga naik itu pajak naik juga.
Maka dari sisinya kita ada keseimbangan tentunya, ada keseimbangan. Nah kalau ini, dikelola dengan baik keseimbangan ini, eee, artinya dikelola dengan baik itu subsidi jangan terlalu tinggi, jadi kalau disamakan subsidi dengan windfall 400 triliun contohnya, saya kira kita akan tetap, ekonomi kita akan tetap berjalan dengan baik, seperti itu. Nah itu harapan kita bahwa masyarakat, tentu pertama, jangan bikin gaduh politik kita, ini tentu baik kepada, masyarakat juga kepada, pimpinan-pimpinan, eee, partai ataupun belum waktunya untuk, gaduh, mungkin tahun depan itu, orang sekarang ini waktunya untuk saling, eee, menghubungi satu sama lain, romantislah selalu saya katakan. Nah, kalau kita jalankan politik seperti itu, ekonomi kita berjalan dengan kalau sedikit saja turun BBM nanti kalau dengan harapannya, perang, Rusia Ukraina cepat selesai, maka situasi normal itu akan terjadi. Seperti itu. Jadi masyarakat tetap bekerja dengan baik, kita harapkan seperti begitu, dan ekonomi kita tetap berjalan. Bahwa ada masalah tantangan defisit, ya. Tantangan harga BBM, ya. Itu semua bisa diatasi dengan, kemampuan-kemampuan yang ada, dan persatuan tentunya. Kira-kira silaturahmi diteruskanlah, Ya. jangan konflik terus. Ya. Baik pemirsa, begitulah omong-omong kami sore ini dan juga pesan-pesan dari, Pak JK sebagai negarawan bangsa ini yang cukup senior dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh masyarakat semuanya demi keselamatan kita dan juga kesatuan dan persatuan bangsa kita. Kita akan temukan Ilyas Club yang akan datang.